Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurahhi Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit terkait relevansi antara CSR terhadap etika bisnis. Untuk yang pertama, ini ada terkait materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, itu ada pendahuluan, lalu juga pada pengertian corporate social responsibility, lalu ada dasar hukum CSR, prinsip utama CSR, prinsip triple bottom line, manfaat CSR, relevansinya dengan etika bisnis, serta contoh dari CSR. Yang pertama yaitu terkait pendahuluan. Saat ini konsep dari corporate social responsibility atau CSR ini sangat berkembang pesat dan menjadi bagian penting nih daripada perusahaan dalam praktik usahanya. Lahirnya konsep ini Lahirnya konsep ini memberikan kesadaran bahwasanya keberhasilan suatu perusahaan itu tidak hanya dinilai dari yang namanya kinerja keuangannya saja, melainkan kontribusinya kepada sosial, lingkungan, dan juga masyarakat. Maka dari itu, sangat penting sekali untuk mengkaji lebih lanjut terkait penerapan CSR pada praktik bisnis. Sejauh mana sih penerapan CSR ini dapat benar-benar mencerminkan yang namanya etika bisnis, bukan hanya sekedar pemenuhan regulasi ataupun pencitraan sementara. Untuk yang pertama, yaitu apa sih pengertian CSR? Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan suatu tanggung jawab perusahaan sebagai pedoman perusahaan dalam melakukan usahanya. Wujud dari tanggung jawab perusahaan diaplikasikan dengan ikut memberikan sumbangsi kepada masyarakat di sekitar tempat usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada stakeholder untuk memberikan dampak positif dari output produktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu ada terkait dasar hukum yang mendasari CSR. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT. Pasal ini mewajibkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 terkait tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Penjelasan detail mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Selanjutnya, ada prinsip dari CSR. Yang pertama yaitu sustainability. Ini berkaitan dengan aktivitas perusahaan, aktivitas operasional perusahaan yang berjalan, tetapi perusahaan harus tetap memperhitungkan berkelanjutannya sumber daya di masa depan. Dengan demikian, sustainability ini dapat berputar kepada keberpihakan dan juga upaya pada society dalam memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi mendatang. Selanjutnya itu ada accountability atau akuntabilitas, merupakan upaya perusahaan untuk terbuka dan juga bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya, atas program-program yang dilakukannya. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan untuk membangun yang namanya image dan juga network terhadap para pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya yaitu ada transparansi atau dia ini berperan untuk mengurangi yang namanya asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban perusahaan kepada lingkungan. Perusahaan dapat memilih media komunikasi seperti Instagram, Facebook, atau web yang memang dikhususkan untuk perusahaan tersebut dalam menyampaikan transparansinya, termasuk laporan berkelanjutan yang merinci kepada pihak eksternal. Jadi perusahaan perlu melakukan yang namanya transparansi atau dia menunjukkan membuka informasi kepada masyarakat terkait program-program yang dilakukannya seperti itu agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya itu ada prinsip triple bottom line. Nah, prinsip triple bottom line ini sangat amat terikat dengan CSR dan juga etika bisnis. Poin pertama yaitu people atau masyarakat. People ini merupakan mitra stakeholder seperti masyarakat, karyawan, dan juga komunitas. Nah, perusahaan ini memiliki tanggung jawab kepada mereka untuk memberikan dampak positif
sehingga perusahaan dapat meningkatkan citra yang baik di semua kalangan stakeholder. Jadi bagaimana perusahaan ini dapat menjaga nama baiknya di depan para stakeholder. Selanjutnya itu ada planet atau lingkungan. Perusahaan memiliki tanggung jawab nih untuk menjaga kelestarian lingkungan. Output yang berasal dari produktivitas perusahaan perlu diolah dan diberikan yang namanya upaya preventif agar tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan juga masyarakat. Semisalnya perusahaan yang memang menghasilkan limbah cair maupun padat seperti itu, dia harus mengolahnya terlebih dahulu sebelum dilepaskan kepada lingkungan luas. Jadi tidak ada yang namanya dampak negatif yang akan diterima oleh lingkungan dan juga masyarakat. Selanjutnya itu profit atau keuntungan. Pada dasarnya, keuntungan ini menjadi orientasi nih bagi perusahaan dalam menjalankan sebuah bisnis. Poinnya yaitu bagaimana sih perusahaan ini dapat meningkatkan profit yang dapat berdampak kepada terciptanya bisnis berkelanjutan. Jadi keuntungan yang diterima itu dapat dimanfaatkan untuk memberikan dampak positif dan juga terciptanya bisnis berkelanjutan untuk di masa depan. Selanjutnya ini ada manfaat CSR, yaitu yang pertama untuk mengurangi delegitimasi masyarakat terhadap perusahaan. Selanjutnya, mendapatkan apresiasi yang lebih tinggi dari masyarakat karena kontribusi positif kepada lingkungan dan masyarakat. Jadi masyarakat akan memiliki pandangan yang bagus kepada perusahaan tersebut ketika mengetahui bahwasanya perusahaan tersebut melakukan program yang memang memberikan dampak positif kepada masyarakat maupun lingkungan. Selanjutnya itu ada meningkatkan nilai bagi masyarakat dengan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, memberikan bantuan untuk memajukan daerah tersebut, daerah tempat usaha dari perusahaan, dan juga membantu dalam pemecahan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Misal di daerah situ mereka yang namanya kurang, maksudnya banyak yang tidak bekerja, mungkin perusahaan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar seperti itu. Selanjutnya kita sudah membahas terkait apa itu CSR, dasar hukumnya, prinsip dan juga manfaat. Jadi apa sih relevansinya antara CSR dengan etika bisnis ini? Jadi CSR ini yang sudah dijelaskan di awal merupakan wujud nyata atau tanggung jawab nih yang dilakukan oleh perusahaan dengan prinsip yang dipegang itu selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis seperti transparansi dan juga kejujuran. Sehingga program yang dijalankannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan juga lingkungan. CSR dan etika bisnis ini merupakan satu kesatuan utuh yang saling melengkapi satu sama lain demi mencapai tujuan bersama. Etika bisnis merupakan fondasi dari nilai-nilai perusahaan yang diwujudkan secara nyata dengan program CSR yang dibuat oleh perusahaan. CSR dan etika bisnis memastikan bahwa perusahaan ini tidak hanya mengejar profit, tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan bahwasanya perusahaan ini dapat bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya mengejar keuntungan, tidak hanya memberikan yang terbaik kepada konsumen, tetapi juga harus ada yang namanya bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada stakeholder-nya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit contoh tentang CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah CSR oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Mereka memiliki program yang namanya Hulu Hilir. Nah, program Hulu Hilir ini memiliki tujuan yaitu untuk melakukan pengelolaan dan juga pemanfaatan sampah plastik yang dihasilkan oleh produk-produk dari Unilever tersebut. Komitmen Hulu Hilir ini merupakan strategi yang dimulai dari hulu, yaitu upaya pengurangan plastik melalui inovasi dan juga desain kemasan. Kemudian tengah yang merupakan proses pengumpulan sampah, pemilahan sampah yang diakhiri oleh hilir yang merupakan pemanfaatan sampah untuk mewujudkan ekonomi sirkular. Selanjutnya yaitu ada CSR oleh PT PLN Persero. Mereka memiliki program pada pilar sosial yaitu berupa pengembangan sarana penunjang Amani Eco School. Sekolah ini terletak di Lombok Barat dan mereka memiliki desain yang unik nih. Dalam pembangunannya, sekolah ini tuh menggunakan 300 ton faba yang merupakan hasil pembakaran batu bara dari PLTU Jeranjang. Amani Eco School sangat memberikan manfaat kepada komunitas difabel dan juga masyarakat sekitar.
Amani Eco School berfokus pada kegiatan pelatihan life skill dan edukasi pemilihan, pengelolaan, hingga pemanfaatan sampah menjadi barang-barang yang lebih bernilai. Yang awalnya, cuma sampah tidak bernilai, tetapi ketika sudah diberi edukasi, barang-barang yang tidak penting sebelumnya itu dapat dijadikan menjadi barang-barang yang lebih bernilai, seperti itu. Baik, sudah masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan ini yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan program yang dijalankan oleh pelaku usaha, oleh perusahaan, sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada lingkungan dan para stakeholder. Kesatuan CSR dengan etika bisnis menjadi pegangan yang kuat bagi para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dan juga perencanaan pembangunan berkelanjutan. Kesungguhan pelaku usaha dalam menjalankan CSR dan juga etika bisnis akan memberikan feedback yang baik untuk kedepannya, karena kepercayaan para stakeholder kepada perusahaan, kepercayaan masyarakat, kepercayaan para komunitas kepada perusahaan untuk mendukung perusahaan tersebut. Maka dari itu, pelaku usaha perlu melakukan dengan sungguh-sungguh program CSR yang didasari oleh prinsip etika bisnis sebagai bentuk tanggung jawab, bukan hanya pemenuhan regulasi dan juga pencitraan sementara. Adapun ini penunjang untuk materi tadi, dan kita sudah sampai di sesi terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga bahasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.